Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa radaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahad Suryalaya, khususan abina wa mursyidina wa murbi ruhina Asy'ikh Muhammad Abdul Ghawsif Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Mutakil Kamil Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan Wakil Talqin Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiyyin Mata'anallah fituli hayatihi, para kiai, para asatidz, para asatizah, para petugas manakib, wabil khusus yang memfasilitasi manakib online pada sore hari ini. Ikhwan wal akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga setiap pengajian, setiap manakiban kita dapat hadir di tempat-tempat kesenangan daripada guru kita semua. Dan yang kedua, kita kirimkan suratul Fatihah wabil khusus untuk anaknya Ibu Hajah Wahyuni yang baru saja selesai dioperasi. Senantiasa Allah berikan kesehatan kepada beliau, dan Allah berkahi kepada beliau kesehatan, sakit untuk sehat, sehat untuk senantiasa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Kiai. Masyarul ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Sya'ban ini adalah bulan kita menyiram. Kalau Rajab kita menanam. Apa yang kita tanam di bulan Rajab, yaitu guru kita sudah mengajarkan kepada kita. Kita melaksanakan sholat sunnah Rajab sebanyak 42 rakaat ditambah puasa hari Kamis pertama di bulan Rajab. Ini adalah bulan menanam. Bagaimana menanam yang 42 rakaat itu ditingkatkan di bulan menyiram, yaitu di bulan Sya'ban ini. Nanti pada tanggal 7 Maret kita akan melaksanakan ibadah sholat sunnah khair, yaitu sholat sunnah Sya'ban. 1000 rakaat, 100 rakaat, 1000 kulhu. Boleh 1000 rakaat, tapi setiap rakaat itu 1 kulhu. Pada zaman Abah Anom banyak yang melakukan juga yang 1000 rakaat, setiap ba'da Fatihah satu Al-Ikhlas. Tetapi guru kita mengajarkan 100 rakaat, setiap rakaat ba'da Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Ini ajaran yang diajarkan oleh guru kita. Kalau dahulu kita melaksanakan sholat sunnah Sya'ban, itu banyak bermacam-macam. Ada yang setelah selesai habis sholat Isya, ada yang jam 10 malam. Tapi guru kita
supaya semua ikhwan itu beribadah dengan namanya porsinya, dengan caranya agar bisa berjamaah, agar satu frekuensi dengan guru kita. Setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib kita melaksanakan sholat sunnah nisfu sya'ban 100 rakaat sampai setelah isya nanti kita melanjutkan kembali. Ini adalah bulan menyiram. Maka siapa orang yang tidak melaksanakan menanam, tidak melaksanakan menyiram, dia tidak akan mendapatkan panen di bulan Ramadan. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa diri kita, siapa keluarga kita, sudah diperjelas. Secara syariat, keluarga kita adalah kita punya istri, kita punya anak, atau punya suami, punya anak, dan punya cucu. Tetapi secara namanya hakiki, kita mempunyai keluarga, yaitu seluruh anggota tubuh kita. Dari mata kita, mulut kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita, semuanya adalah keluarga kita semua. Bagaimana keluarga kita semua kita jaga agar perjalanan-perjalanan yang kita lakukan setelah nantinya kita sudah berbaiat kepada guru murid kita. Di dalam kitab Fadhailus Suhur dikatakan bulan ini di huruf Ain dikatakan al-ahdu atau perjanjian. Maka dalam perjanjian ini luar biasa. Karena apa? Hakikat manusia di hadapan Allah, roh ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah dengan hakiki, dengan sebenar-benarnya. Maka dikatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka dikatakan, betulkah aku Tuhan engkau kepada roh semua? Maka roh menjawab, qalu bala syahidna. Dan ternyata setelah turun ke dunia kita lupa bahwasannya seperti yang disampaikan di dalam surat Toha ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahdana ila adama qablu fanasiya walama najid lahu ajma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah Allah dan tidak didapati padanya kemauan yang kuat. Ini menandakan bahwasannya Nabi Adam saja sudah diperintah oleh Allah pada zaman ajali sebelum Allah berikan pendampingnya yaitu Siti Hawa untuk menjauhi syajaratul khuldi, buah kuldi, pohon kuldi. Itu sudah dijauhkan dari Allah oleh nama buah kuldi tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata Adam lupa akan perintah Allah. Maka begitu pula kita, roh kita di alam ajali, kita berhadapan dengan Allah. Dan Allah menyatakan, aku ini Tuhan kamu. Ruh sudah menyatakan, betul engkau Tuhan kami. Maka di alam dunia lupa. Maka di alam lahut itu kita sudah mengenal Allah. Maka diturunkan ke alam insan. Maka roh ini tidak bisa melihat Allah. Tidak tahu keberadaan Allah di mana. Maka dimasukkan lagi ke dalam alam dunia. Maka roh itu tidak sama sekali tidak bisa melihat Allah. Maka bayi yang baru lahir itu menangis sekencang-kencangnya. Karena apa? Hakikatnya dia tidak bisa melihat Allah. Tadinya Allah berada masih bisa di kita kategorikan Allah ada di mana, tetapi setelah di alam dunia roh diturunkan ke jasad manusia di alam dunia ini, roh itu hakikatnya menangis karena apa? Tidak bisa melihat Allah. Ini yang terjadi. Maka bagaimana dalam al-akhdun tersebut kita ditalkinkan kembali menjadi tiflul ma'ani, yaitu bayi maknawi, bayi yang betul-betul yang tadinya lupa kepada Allah sehingga diingatkan lagi kepada Allah. Maka
Di dalam katakan innal ladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Maka dikatakan kalau mereka semua kembali tahta syajarah, kembali ke pohon yang betul-betul saja ke pohon namanya la ilaha illallah, maka sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bila seseorang sudah memegang janji tersebut, janji itu sudah dipegang, apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Mursyid yang masuk ke dalam dada-dada manusia, dalam jasmani dan rohaniah manusia, maka secara syariat dan secara hakikat mereka harus menjalankan itu semua, dapat menjalankan sebagaimana mestinya. Tetapi dalam perjalanannya, kita sendiri banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang diperintah oleh guru kita untuk namanya kita melaksanakan zikir minimal 165 saja, kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak kuat. Guru kita memerintahkan untuk kita sholat di awal waktu, kadang-kadang kita tidak punya waktu. Kadang-kadang pula kita semua untuk namanya mengerjakan amalia mursyid yang seharusnya kita jalankan, masih banyak namanya kita pakai tenggang rasa atau tenggang waktu, atau sama sekali tidak melaksanakan. Ini yang harus kita lihat. Ini ada cerita bagaimana seekor burung pipit yang tiap hari dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sesungguhnya seluruh makhluk Allah itu bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala burung pipit itu dilihat oleh para malaikat, pada suatu waktu burung pipit itu tidak bertasbih kepada Allah, dan hanya namanya diam, tidak berbicara atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa makhlukmu si burung pipit itu tidak mau bertasbih lagi kepada Engkau ya Allah? Apa yang menjadi masalah dalam diri si burung pipit tersebut?" Maka si burung pipit tersebut nantinya akan mengadu kepadaku, kata Allah. Dia akan mengadu kepada aku apa masalah yang terjadi sehingga dia tidak bertasbih kepada aku. Maka para malaikat hanya melihat dikala burung pipit itu bertengger di sebatang ranting. Maka burung pipit itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku sekarang sedang bersedih sekali karena rumahku telah hancur. Rumahku yang aku tinggalkan, sangkar yang aku tinggalkan hancur, ditiup oleh makhlukmu ya Allah. Makhlukmu yang berupa angin itu menjatuhkan sangkarku sehingga aku tidak punya rumah lagi, sehingga aku tidak bisa bertasbih lagi kepada Engkau." Maka Allah menjawab doa daripada si burung pipit tersebut. Maka Allah berfirman kepada burung pipit tersebut, "Hai burung pipit, tahukah engkau kenapa sarangmu itu diterbangkan oleh angin yang aku perintahkan? Karena pada saat engkau tidur di sarangmu tersebut, ada seekor ular yang siap ingin memangsamu. Maka aku perintahkan burung pipit angin tersebut untuk namanya mengibaskan, menghancurkan sarangmu agar engkau terbangun dan engkau bisa terbang menjauh daripada akan dimangsa oleh ular tersebut." Iktibar pelajaran dari sini, bagaimana kita diperintah oleh guru mursyid kita untuk mengamalkan ibadah, mengamalkan amalia yang sudah dititipkan oleh guru kita. Jangan bosan, jangan bimbang, jangan ragu. Kadang-kadang kehidupan itu, masalah itu datang silih berganti. Tetapi sesungguhnya Allah memilihkan kepada kita untuk mendapatkan sesuatu yang paling terbaik untuk diri kita. Andaikan diri kita pas masuk dalam namanya thariqah ini,
tadinya mereka punya penghasilan yang kuat, ternyata namanya dijatuhkan oleh Allah. Bukan Allah menjatuhkan, tetapi Allah sedang menguji kita, menguji kadar keimanan kita, dibersihkan harta-harta kita dari harta-harta yang tidak baik menjadi harta-harta yang betul thayyib, yang betul-betul baik di hadapan manusia dan baik di hadapan Allah. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana contoh ibrah daripada burung pipit itu. Kalau kita seuzon apapun yang diperintahkan oleh guru kita, maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Maka dalam diri kita harus memunculkan husnuzon bukan hanya kepada amaliyah ini. Husnuzon kepada apapun yang ada yang akan kita berikan, yang akan kita sampaikan, agar semua itu nuansanya masuk ke dalam jasmaniah kita, masuk dalam keruhaniah kita, dan masuk ke dalam rasa kita. Amin. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Dari pelajaran itu bisa kita petik pula bagaimana Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ingin mengetahui makhlukmu yang engkau paling benci di dunia ini." Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, temuilah orang yang pertama kali keluar daripada kotamu, dari gerbangmu." Maka Nabi Musa melihat ada seorang laki-laki beserta anaknya keluar dari gerbang kota yang pertama kali. Apa yang terbetik dalam hati dari Nabi Musa? Sungguh malang kasihan orang tua tersebut. Maka Nabi Musa bertanya lagi, "Ya Allah, siapakah yang orang yang paling engkau cintai di dunia ini?" Maka Allah berfirman, "Ya Musa, temuilah di gerbang kota lagi orang yang paling belakangan masuk ke dalam kotamu, ke dalam desamu." Maka yang terlihat oleh Nabi Musa ternyata orang tua tersebut berserta anaknya. Apa yang terjadi? Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau bisa memilih orang yang engkau paling benci dan engkau juga memilih dia adalah orang yang paling engkau cintai?" Apa yang dikatakan oleh Allah? Kenapa aku mengatakan aku paling benci kepada orang tersebut? Karena namanya pergi pagi-pagi dan dia tidak ingat beribadah kepadaku. Itulah orang yang aku benci. Tetapi di tengah perjalanan, si anak bertanya kepada orang tuanya, "Hai Bapak, adakah yang lebih besar daripada gunung?" Maka orang tua tersebut mengatakan bahwasannya yang lebih besar dari gunung adalah bumi ini. Maka si anak bertanya lagi, "Adakah yang lebih besar dari bumi ini?" Maka kata si orang tua, "Ada yang lebih besar dari bumi ini, yaitu langit yang Allah ciptakan." Maka ditanya lagi, "Adakah yang lebih besar daripada langit ini ya Bapak?" Maka bapaknya menjawab, "Hai anakku, tidak ada yang lebih besar daripada langit ini, kecuali dosa-dosaku yang begitu besar, dosa-dosaku yang banyak di dalam hatiku, banyak berbuat buruk kepada Allah, banyak tidak menjalankan perintah Allah." Maka di sini itibar bahwasannya seseorang itu banyak dosa-dosa yang menghinggapinya. Kalau dia namanya taubat kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha, maka Allah akan namanya memberikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Maka jangan merasa kita menjadi orang yang paling bersih, jangan merasa kita menjadi orang yang paling mulia, lebih berilmu daripada yang lain. Tapi kita itu masih kotor, kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak kealpaan, masih banyak kesalahan. Maka guru kita mengajarkan bagaimana berzikir, kita beristighfar dahulu. Bagaimana istighfar itu kita lantunkan dan kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat sabit, yaitu kalimat la ilaha illallah, agar gugur segala dosa-dosa itu.
Maka bagaimana seorang hamba yang sudah disucikan oleh gurunya dengan talqin zikir lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, maka sungguh bersyukur kita semua dalam Al-Ahadun tersebut kita betul-betul menjadi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, orang-orang yang berjanji kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dengan seyakin-yakinnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, karena syarat menjadi orang-orang yang soleh bersama dengan Syekh Mursyid bukan banyaknya ilmu, bukan berisinya ilmu dalam dirinya, tapi timbulkan keyakinan yang luar biasa kepada orang yang sudah menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita semua bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah berikan kepada kita semua perjalanan orang-orang yang soleh yang membawa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.